Tuhan kok tanyanya sama iblis, ya kan? Tuhan kok bertanya sama iblis. Nah, hal ini membuat orang berpikir bahwa Tuhan itu tidak benar-benar pribadi yang maha tahu, karena dia perlu tahu sesuatu daripada iblis. Nah, pernyataan yang kedua yang mungkin muncul dalam pikiran kita adalah iblis itu jauh lebih tahu daripada Tuhan. Atau kita berpikir iblis juga maha tahu, ya kan? Benar nggak iblis itu adalah pribadi yang maha tahu? Haleluya, shalom. Kembali bersama saya Budiono Simbolon. Saya percaya sampai hari ini Tuhan menolong kita dimanapun kita berada, amin. Saudara terkasih untuk Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu kemahatahuan Tuhan. Saudara, maha tahu didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana ia memiliki pengetahuan penuh atau sifat yang mengetahui segala hal. Dan saya percaya karena bagi Tuhan yang berdaulat atas segala ciptaannya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, hal ini bisa ditunjukkan bagaimana ia yang adalah pribadi yang mengetahui segala hal. Saudara, dalam Alkitab ada sebuah kisah, kita belajar dari kisah Ayub, saudara. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan diantara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan menulis, "Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis." Saudara, dalam perikop ini sering sekali menjadi paradoks bagi manusia, di mana Tuhan itu benar-benar maha tahu atau tidak. Kenapa, saudara? Tuhan kok tanyanya sama iblis, ya kan? Tuhan kok bertanya sama iblis. Nah, hal ini membuat orang berpikir bahwa Tuhan itu tidak benar-benar pribadi yang maha tahu, karena dia perlu tahu sesuatu daripada iblis. Nah, pernyataan yang kedua yang mungkin muncul dalam pikiran kita adalah iblis itu jauh lebih tahu daripada Tuhan. Atau kita berpikir iblis juga maha tahu, ya kan? Benar nggak iblis itu adalah pribadi yang maha tahu? Nah, saat kita mungkin berbicara atau mengungkapkan sesuatu, saudara, ada Tuhan yang bisa dengar apa yang kita katakan, ada iblis yang dengar juga, dan ada orang di sekitar kita. Artinya sering sekali orang beranggapan, saudara, iblis punya posisi yang sama dengan Tuhan, yang sama-sama pribadi yang maha tahu. Dan ayat 7 dan ayat 8 ini memberikan paradoks bagi pikiran manusia bahwa Tuhan itu tidak benar-benar maha tahu. Karena apa? Dia bertanya kepada iblis. Dia berikan beberapa kali pertanyaan seolah-olah ingin tahu keadaan Ayub dan ingin tahu keadaan bumi, saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Nah, tetapi saudara, kita perhatikan, sekalipun Tuhan bertanya, saudara, ayat 7 dan ayat 8, sebenarnya dia bertanya bukan kepentingan pendengarnya, ya. Bukan kepentingan untuk dirinya sendiri, namun ada dimensi lain daripada kemahatahuannya yang terlihat dalam kehidupan manusia dan segala ciptaannya. Saudara terkasih untuk Yesus Kristus, bagaimana kita mengerti pribadi Tuhan yang maha tahu, ya? Inilah yang akan menjadi dasar iman kita kepada Tuhan, ya. Yang menjadi dasar iman kita kepada Tuhan sebagai tempat kita bersandar sepenuhnya, dan bagaimana kita meyakini akan janji-janjinya kepada kita yang tidak pernah gagal selama kita berjalan di dalam Dia. Saudara yang terkasih untuk Yesus Kristus, Yesus Tuhan tidak pernah sama dengan iblis. Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu segala hal dalam kehidupan kita. Tidak sama dengan iblis, saudara. Saya percaya, saya kasih contoh kepada kita semua. Kenapa saya katakan Tuhan itu Tuhan yang maha tahu? Saudara lihat,
kisah Ayub, kenapa Tuhan mengizinkan iblis untuk menjamah hartanya Ayub, saudara? Satu kuncinya adalah karena Tuhan tahu siapa Ayub. Amin. Karena Tuhan tahu siapa Ayub dan Tuhan tahu bagaimana kehidupan Ayub. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, tidak sekalipun Tuhan mencobai manusia, mencobai umatnya. Saudara lihat perbandingan antara Tuhan dan iblis. Kenapa iblis ingin menjamah Ayub, saudara? Ingin menjamah keluarga Ayub. Saudara perhatikan, iblis berkata kepada Tuhan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Saudara, iblis tidak tahu pribadi Ayub, makanya iblis ingin mencoba. Tapi saudara perhatikan, Tuhan berbeda dengan iblis. Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Tuhan tidak pernah mencobai Ayub. Karena apa? Tuhan tahu pribadi Ayub. Tetapi berbeda dengan iblis yang ingin mencoba Ayub, ingin mengganggu hartanya, mengganggu anaknya. Karena iblis bukanlah pribadi yang maha tahu. Dia tidak tahu siapa Ayub. Dia tidak tahu kedalaman hati Ayub. Dan dia tidak tahu bagaimana Ayub yang sungguh mencintai Tuhan. Sekalipun dia, segala sesuatu yang ada padanya harus diganggu dan dijamah oleh si iblis. Yang mau firman Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara hari ini adalah Tuhan mengetahui segala sesuatu. Saudara perhatikan 1 Yohanes 3:20. Tuhan adalah pribadi yang tahu segala sesuatu. Ia yang mengetahui tidak hanya detil menit kehidupan saudara, tetapi dia tahu bahkan sekitar kita. Karena ia mengatakan, ia mengetahui burung pipit, saudara. Ia pelihara burung pipit. Bahkan firman Tuhan katakan, sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tidak hanya mengetahui segala hal di akhir sejarah, saudara. Dalam Yesaya dikatakan, Yesus bahkan Tuhan itu tidak hanya tahu sejarah, namun ia juga pribadi yang mengetahui setiap pemikiran kita, bahkan sebelum kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Tuhan adalah pribadi yang mengetahui isi hati kita dari kejauhan, saudara. Bahkan ia melihat sejak kita dari kandungan. Saudara lihat bagaimana banyak janji-janji firman Tuhan. Bahkan Salomo mengungkapkan kebenaran ini dengan sempurna dengan mengatakan, karena Tuhan mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Yang saya mau katakan adalah Tuhan tidak sama dengan iblis. Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu segala kondisi, dia tahu segala pengetahuan, dia tahu segala hal. Sementara iblis adalah pribadi yang tidak tahu, saudara. Iblis hanya pribadi yang suka menguping dan mencuri apa yang menjadi bagian yang seharusnya manusia terima, saudara. Saya mau katakan hari ini mari berbalik, percaya kepada Tuhan yang sanggup memelihara hidupmu, yang tahu akan kehidupanmu. Dan saya mau katakan, saudara, ia pribadi yang mengenal saudara sejak dari kekekalan. Bahkan sebelum saya dan saudara dibentuk, Tuhan mengetahui saudara dan saya. Saudara, di mana kita dapat melihat suatu waktu dan kepada siapa kita berinteraksi sekalipun, Tuhan tahu kehidupan kita. Saat hari ini saudara yang terkasih untuk Yesus Kristus, biarkan lewat kebenaran firman Tuhan ini kembali kita percaya kepada Tuhan yang tahu kehidupan kita, tahu rancangan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dan saya percaya ketika kita berjalan dalam kasihnya Tuhan, saudara, ketika kita terus menaruh hidup kita kepada Tuhan, maka saya dan saudara akan menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kita dimanapun kita berada. Tetap kuat dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.